menikmati hadirat Tuhan, menikmati akan kemuliaan Tuhan terjadi di tempat ini. Tuhan akan merasakan sentuhan kasih Tuhan yang luar biasa atas hidup kami. Tuhan akan mengucap syukur di mana kau percayakan anak bangsa ini Tuhan untuk ambil bagian dalam pelayanan. Oh Tuhan, sungguh luar biasa. Engkau yang sudah membimbing kami dan menuntun kami. Terima kasih Bapa yang baik. Telah banyak pujian kami naikkan kepada Tuhan. Biar pujian boleh berkenan di hadapan-Mu. Jadi seorang berkat Tuhan turun atas kami, baik secara jasmani maupun secara rohani. Tuhan terus turun atas kami semuanya. Terima kasih Bapa dalam surga.
Saatnya ini Tuhan, kami mendengarkan sabda-Mu. Bersabda Tuhan kepada kami, berfirmanlah Tuhan kepada kami, karena firman-Mu yang akan menjadi pembimbing, menjadi pedoman di dalam kehidupan kami. Berkata-kata lewat hamba-Mu yang Kau percayakan dan menyampaikan isi hati-Mu. Urapi Tuhan, pengurapan dari Allah yang tempat yang maha tinggi terjadi atas hamba-Mu dan bahkan seluruh jemaat yang ada. Tuhan juga urapi mereka semuanya, sehingga firman yang berlalu begitu saja, tetapi boleh bertahan di dalam hati dan pikiran kami, sehingga boleh bertumbuh dan berbuah di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa di surga, dan kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang percaya bersama-sama katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Dan silakan saudara sebagai ya. Shalom. Shalom. Bagaimana kabarnya? Luar biasa. Saya sangat hidup kita ketemu lagi. Minggu lalu saya tidak ada, saya bukannya bersyukur make up pelayanan di tempat kami saudara. Oke, terima kasih berikan kesempatan buat saya, karena kalau diberikan kesempatan untuk saya memberitakan firman Tuhan, menceritakan firman Tuhan kepada kita semua saudara. Oke. Nah, Bapak Ibu Saudara, hari ini boleh cetak. Hari ini saya akan mengangkat sebuah tema yang berkata tentang jangan biarkan Yesus tertidur. Sama tidak katakan jangan biarkan Yesus tertidur. Jangan biarkan Yesus tertidur. Nah, Bapak Ibu Saudara, tidur adalah hal yang manusiawi, benar ya? Tidur adalah hal yang manusiawi, tetapi jangan biarkan Yesus tertidur. Tertidur itu adalah hal manusiawi, tetapi ketika kita kebanyakan tertidur, maka itu akan membuat kita menjadi nyaman, Bapak Ibu Saudara. Karena kalau kita dalam kehidupan kita sering sekali tertidur, banyak tertidur, maka kita akan kehilangan banyak momen-momen yang indah, banyak kehilangan karya-karya Tuhan dalam kehidupan kita yang sangat luar biasa. Nah, kalau begitu jangan biarkan Yesus tertidur. Artinya apa, Bapak Ibu Saudara? Ketika kita membiarkan Yesus tertidur, artinya kita membuat diri kita nyaman sehingga kita melupakan momen-momen indah bersama Yesus. Jadi kalau kita biarkan Yesus tertidur dalam hati kita, yang akhirnya kita dapat momen indah sama Tuhan. Nanti waktu kita dalam pekerjaan kita merasakan hadiratnya Tuhan. Tapi ketika kita membiarkan Yesus tertidur, kita kehilangan momen-momen luar biasa itu, Bapak Ibu Saudara. Oke, langsung aja kita baca kitab kita dalam Matius pasal yang ke-8 ayat yang ke-23. Matius pasal yang ke-8 ayat yang ke-23. Saya akan membacakannya bagi kita semua. Di situ perikopnya adalah angin ribut direndahkan. Ayat 23. Lalu Yesus naik ke dalam perahu dan murid-muridnya pun mengikutinya. Sekonyong-konyong mengamuklah angin ribut di danau itu, sehingga perahu itu ditimbus gelombang. Tetapi Yesus tidur. Maka datanglah murid-muridnya membangunkan dia, namanya, Tuhan, tolonglah, kita binasa. Ia, yaitu Yesus, ia berkata kepada mereka, mengapa kamu takut, kamu yang kurang percaya? Lalu bangunlah Yesus menghadap angin dan danau itu, maka danau itu menjadi teduh sekali. Dan heranlah orang-orang itu, katanya, orang apakah dia sehingga angin dan danau pun taat kepadanya. Nah, Bapak Ibu Saudara, pada kitab Matius ini pasal ke-8 ini kita diceritakan bahwa Yesus tengah tertidur di dalam perahu yang ingin menyeberang, Bapak Ibu Saudara. Dalam kitab pasal yang ke-8 ini, ketika Yesus dan murid-muridnya hendak menyeberang ke daerah Gadara di dalam pas ayat 28. Jadi dalam perjalanan Yesus hendak pergi ke daerah Gadara, Bapak Ibu Saudara. Hendak melintasi dengan kapal ke daerah Gadara. Itu bisa kita lihat dalam ayat 28. Itu katakan istibanya di seberang, yaitu di daerah orang Gadara. Jadi Yesus melakukan perjalanan ke daerah orang Gadara dan Saudara. Tetapi kita lihat di tengah-tengah perjalanan kapal Yesus dan para murid-muridnya diterpa oleh angin dan
bila kita lihat dalam Lukas Bapak Ibu Saudara, dalam Lukas pasal yang ayat 8, pasal 8 ayat yang ke-22. Di situ dikatakan bukan hanya diterpa angin Bapak Ibu Saudara. Jadi ketika mereka ingin melintasi danau, pergi ke daerah Gadara, jadi bukan hanya angin yang menerpa mereka. Dalam Lukas dikatakan air juga masuk ke dalam kapal mereka Bapak Ibu Saudara. Dalam Lukas 8 ayat yang ke-22 sampai 25 bisa dibaca nanti di rumah. Di situ dikatakan angin menerpa kapal mereka dan air juga sampai masuk ke dalam kapal mereka. Jadi bisa kita rasakan Bapak Ibu Saudara seberapa terancamnya nyawa-nyawa para murid dan Yesus pada saat itu Bapak Ibu Saudara. Bukan hanya diterpa angin, tapi air danau itu sudah masuk ke dalam kapal tersebut Bapak Ibu Saudara. Nah, di sini kita lihat bahwa di dalam itu dicatat bahwa keadaan mereka sangat bahaya karena bukan saja diterpa angin, melainkan air telah masuk ke dalam kapalnya. Jadi bukan angin aja yang diterpa, air juga masuk ke kapal mereka Bapak Ibu Saudara. Tapi kita kembali lagi dalam Matius. Dalam cerita ini dalam kitab Matius diceritakan pula bahwa Yesus tengah tertidur di dalam perjalanan. Yesus tengah tertidur dalam perahu tersebut. Nah, hal yang pertama Bapak Ibu Saudara yang saya sampaikan, kita bisa lihat bagaimana Yesus dalam menghadapi setiap masalah, dalam menghadapi masalah yang sedang dialami. Bayangkan ketika kita lagi ingin melintas danau, terus kapal kita tiba-tiba diterpa angin kencang. Udah gitu bukan yang cuma diterpa angin, tapi air juga udah masuk ke kapal kita. Tapi diceritakan di Matius dikatakan apa? Yesus tertidur. Nah, yang kali ini saya sampaikan sebagai kita orang Kristen adalah bagaimana kita menyikapi masalah yang sering terjadi dalam kehidupan kita. Apakah kita dalam menghadapi masalah kita tetap tenang, atau ketika kita dalam masalah, ketika kita sedang dihadapkan dengan pergumulan hidup kita justru tidak tenang dalam menghadapinya, Bapak Ibu Saudara. Hari ini, pada minggu ini, pada poin pertama yang saya sampaikan, Yesus tenang dalam menghadapi badainya. Begitu juga kita sebagai orang-orang yang sudah percaya, sebagai orang-orang yang sudah ditebus, ketika kita menghadapi masalah, kita harus tetap tenang. Katakan amin Bapak Saudara. Amin. Ketika kita tidak tenang, maka kita tidak akan mendapatkan jawaban atas setiap permasalahan kita, Bapak Saudara. Dan kemudian selanjutnya dalam pasal 8 ini juga diceritakan bahwa ketika Yesus tertidur, angin menerpa kapal mereka, kemudian para muridnya teriak minta tolong. Kemudian Yesus terbangun oleh teriakan minta tolong para muridnya. Tetapi yang menarik Bapak Ibu Saudara dalam pasal 8 ini, alih-alih meredakan anginnya terlebih dahulu, justru dia terlebih dahulu menghadir para murid-muridnya. Nah, bisa kita baca di sini katakan tadi. Maka datanglah murid-muridnya membangunkan dia, katanya, Tuhan, tolonglah kita binasa. Ayat 26. Ia berkata kepada mereka, mengapa kamu takut, kamu yang kurang percaya? Lalu bangunlah Yesus menghadap angin dan danau itu, maka danau itu menjadi teduh sekali. Jadi Yesus terbangun dari tidurnya, lagi dalam masa-masa bahayanya, lagi dalam masa-masa nyawanya mungkin terancam dengan para murid-muridnya. Para muridnya mungkin secara naluri karena manusia takut, karena manusia sering sekali takut, dia minta tolong sama Tuhan Yesus, tapi Tuhan Yesus malah duluan menghadap mereka. Bayangkan Bapak Ibu Saudara para muridnya, Tuhan tolong dong, kita kan udah mau mati ya, kenapa gak bangun sih? Yesus bangun, masa sih kau gak percaya para muridnya dulu yang dihadap Bapak Ibu Saudara. Nah, oleh sebab itu, yang ingin kita pelajari, Bapak Ibu Saudara, apa yang menyebabkan Yesus terlebih dahulu menghadap para muridnya? Seperti yang saya bilang, masa ketika dalam bahaya dia dipanggil, karena dia malah menghadap duluan para muridnya. Seharusnya kalau secara naluri kita minta tolong, ya seharusnya kita langsung ditolong, benar ya Bapak Ibu Saudara? Atau ada kita minta tolong sama seseorang, malah kita dimarahin dulu. Ada yang pernah begitu?
Saya rasa nggak ada. Pasti kita pengen ketika kita lagi minta tolong sama seseorang, pasti kita ingin kita langsung ditolong saat itu juga, benar? Benar ya Bapak Saudara. Tetapi di cerita ini dikatakan ketika para murid-muridnya minta tolong sama Tuhan Yesus, bukannya ditolong langsung, tetapi mereka dimarahin dahulu, mereka dihatib terlebih dahulu. Jadi murid-muridnya dihatib dulu, baru aminnya dihatib Bapak Ibu Saudara. Oleh sebab itu, pertanyaan pertama saya, apa yang menyebabkan Yesus terlebih dahulu menghatib para murid-muridnya Bapak Ibu Saudara? Nah, pada poin yang pertama yang saya dapat, kenapa Yesus menghadapi terlebih dahulu para murid-muridnya ketimbang menghadapi masalah yang sedang mereka alami. Yang pertama, karena para murid-muridnya mencari Yesus ketika sedang ada di dalam masalah saja. Itu dalam ayat 25, itu dikatakan maka datanglah murid-muridnya membangunkan dia, katanya, Tuhan, tolonglah kita, tolonglah kami. Padahal Bapak Ibu Saudara, kalau kita baca pada ayat yang 23 dikatakan, lalu Yesus naik ke dalam perahu dan murid-muridnya pun mengikutinya. Dari awal kisah ini kita dapat lihat bahwa sejak awal Yesus berada bersama para muridnya di dalam kapal. Yesus berada bersama-sama dengan para muridnya dari awal naik kapal, pertengahan mereka di danau sampai diterpa masalah. Yesus bersama dengan murid-muridnya, tetapi tak seorang pun yang berada dekat dengan Yesus. Para murid-muridnya membiarkan Yesus tertidur. Nah, di sini saya baca tafsirannya Bapak Ibu Saudara, dikatakan bahwa para muridnya menganggap bahwa mereka baik-baik saja dalam perjalanan tersebut. Kita bisa ketahui bahwa para murid Yesus adalah para nelayan, benar ya? Ke-12 murid Yesus hampir sebagian besar itu nelayan yang sering hidup di danau, yang sering melakukan pelayaran ke daerah-daerah. Oleh sebab itu mereka merasa nyaman, mereka merasa tentram, mereka merasa nyaman ketika sedang dalam perahu. Karena apa? Mereka beranggap, aku kan sudah biasa di kapal ini, aku sudah biasa melakukan perjalanan-perjalanan dengan kapal. Masa sih aku takut melewati hal ini? Saya baca tafsirannya mengatakan seperti itu Bapak Ibu Saudara. Jadi karena mereka merasa aman, karena mereka sudah sering melakukan pelayaran kemana-mana, mereka membiarkan Yesus tertidur. Oleh sebab itu mereka tidak ada sedikit pun dekat dengan Yesus. Nah, apa yang bisa kita dapat dalam poin yang pertama ini Bapak Ibu Saudara? Keseringan kita orang-orang Kristen, kebanyakan orang-orang Kristen melakukan hal-hal yang demikian. Ketika mereka merasa mampu, mereka akan melupakan Tuhan. Ketika mereka merasa sanggup, mereka meninggalkan Tuhan. Ketika tidak ada masalah, mereka melupakan Tuhan. Sering sekali saya temukan orang-orang Kristen seperti itu. Banyak orang-orang yang sering cerita sama saya, kenapa ya kok pas aku nggak ada masalah, justru aku malah jauh sama Tuhan. Masa kita tunggu ada masalah baru dekat sama Tuhan? Benar ya Bapak Ibu Saudara? Masa tunggu kita disentil Tuhan? Saya suka kata-kata ada pekerjanya Pak Subur yang baru, Tanita, dia pernah cerita sama saya dan bilang dia pernah hampir lari dari panggilannya, tetapi dia teringat, masa tunggu dipukul Tuhan dulu baru dia kembali ke panggilannya. Nah, pada pagi hari ini Bapak Ibu Saudara, saya mau mengingatkan kita, apakah kita ketika dalam masalah kita melupakan Tuhan? Apakah kita ketika merasa nyaman kita melupakan Tuhan? Apakah ketika kita sudah sering melakukan hal-hal yang menurut kita pahami, kita sering lakukan, apakah kita melupakan Tuhan? Atau justru ketika kita merasa aman, kita tetap mencari Tuhan? Tanyakan ke hati Bapak Ibu Saudara, mari kita cross check diri kita masing-masing. Kita dalam posisi yang mana? Apakah kita posisinya ketika kita aman, kita meninggalkan Tuhan?
Baru ketika ada masalah kita kembali ke Tuhan, baru 24 jam doa, nangis, berlutut. Apakah begitu? Atau justru kita dalam posisi ketika kita aman, kita menyembah Tuhan, mencari Tuhan, memuji nama Tuhan, dan ketika kita ada masalah, kita bersyukur akan masalah kita itu, dan kita tetap selalu mencari Tuhan. Kita sedang berada dalam posisi yang mana, Bapak Ibu Saudara? Nah, oleh sebab itu, Bapak Ibu Saudara, yang ingin saya sampaikan, anak-anak Tuhan harus selalu mencari Tuhan setiap saat. Katakan amin. Jangan seperti murid-murid Tuhan Yesus, karena mereka merasa mereka sudah sering berlayar, mereka sudah sering menangkap ikan di tengah-tengah danau, mungkin menyelam, mungkin apa segala macam itu. Mereka jadinya melupakan Tuhan. Mereka merasa aman dengan kekuatan mereka sendiri. Mereka tidak mencari Tuhan, tidak mendekat Tuhan. Bapak Ibu Saudara ketahui, seorang murid pada zaman Yesus itu harus selalu dekat dengan Tuhan, harus selalu dekat dengan gurunya. Kemanapun gurunya pergi, ke situ muridnya harus ada. Jadi kalau diceritakan tadi Yesus berada di dalam perahu dan dia tertidur, seharusnya para muridnya juga harus berada di dekat Tuhan Yesus. Tetapi seperti saya bilang, karena mereka sudah terlalu nyaman dengan pekerjaan mereka, mereka merasa nyaman, mereka melupakan Tuhan Yesus. Mereka fokus kepada kemampuan mereka, kekuatan mereka, sampai mereka melupakan Tuhan Yesus. Mereka tidak mencari Tuhan, mereka tidak dekat kepada Tuhan ketika mereka merasa nyaman, Bapak Ibu Saudara. Nah, oleh sebab itu, pada hari Minggu yang indah ini, saya ingin mengingatkan kita semua, carilah terus Tuhan di dalam kehidupanmu. Amin. Baik itu dalam masalah, baik itu ketika dalam keadaan baik-baik saja, ketika dalam suka, ketika dalam duka, ketika dalam pergumulan hidup, ketika tidak ada pergumulan hidup, selalu cari apa tuh, Bapak Ibu Saudara? Cari Tuhan. Amin. Amin. Nah, kedua, hal yang kedua, Bapak Ibu Saudara, yang kita dapat pelajari pada pasal 8 ayat yang 23 sampai 27. Mengapa Tuhan Yesus terlebih dahulu menghadir para murid-muridnya? Yang kedua yang saya dapatkan adalah para murid atau mereka adalah murid tetapi tidak memiliki hubungan yang intim dengan Tuhan. Bisa dilihat dalam ayat 27. Ayat 27 boleh kita tolong satu orang yang bacakan untuk kita. Matius 8 ayat 27. Matius 8 ayat 27 ketika Tuhan dan dengarlah orang-orang itu katanya, orang apakah dia ini sehingga angin dan danau pun taat kepadanya? Orang-orang itu terheran-heran dan berkata, orang macam apakah dia ini? Bahkan angin dan danau pun mematuhinya. Amin. Nah, Bapak Ibu Saudara, dikatakan sini, dan heranlah orang-orang itu. Kita kembali ke ayat 23. Di situ hanya tercatat, lalu Yesus naik ke dalam perahunya dan murid-muridnya itu mengikuti dia. Nah, bisa kita ambil kesimpulan, orang-orang yang dimaksud pada Matius pasal yang ke-8 ayat 23 sampai 27 itu adalah para murid-murid Tuhan Yesus. Karena tidak ada tercatat di Matius, Markus ataupun Lukas orang lain yang bersama dengan Yesus di dalam perahu itu. Tapi yang tercatat hanya Yesus dan para murid-muridnya. Saya bacakan lagi, dan heranlah orang-orang itu, dan heranlah para murid itu. Katanya, orang apakah dia ini? Wow, Bapak Ibu Saudara. Seorang murid justru mempertanyakan kekuatan gurunya. Nah, klasifikasi seorang murid adalah yang pertama dipilih langsung oleh Yesus. Bisa kita lihat para murid-murid Yesus, ke-12 murid Yesus itu dipilih secara langsung oleh Yesus. Benar ya? Tidak ada yang mereka mengajukan diri untuk mengikut Tuhan. Tidak ada mereka mendaftar, tidak ada mereka harus mengisi Google Form, ada kelaminnya, ada jurusannya, apa ada. Setiap murid-muridnya itu dipilih langsung oleh Yesus. Nah, yang kedua, klasifikasi seorang murid adalah selalu berada di dekat Yesus. Seperti yang saya katakan sebelumnya, seorang murid harus selalu berada di dekat Yesus. Yesus pergi kemana, murid harus pergi ke situ. Ketika Yesus pergi ke rumah orang berdosa, para murid harus ikut ke sana.
Ketika Yesus makan, para murid makan. Pokoknya setiap apapun yang dilakukan Yesus, para murid harus melakukan yang sama. Yang ketiga, klasifikasi seorang murid selalu melihat karya-karya Yesus secara langsung. Para murid adalah orang-orang yang terpilih. Para murid adalah orang-orang yang selalu melihat dengan mata kepalanya setiap mujizat-mujizat yang Tuhan sediakan, yang Tuhan lakukan. Kita bisa baca dalam Alkitab, Bapak Ibu Saudara, ketika Yesus pergi kemana saja dia selalu melakukan mujizat. Tapi ketika kita baca lagi di ayat terakhir, di situ selalu dikatakan para murid-muridnya. Jadi klasifikasi seorang murid yang ketiga adalah selalu melihat karya Yesus dengan mata kepalanya sendiri. Jadi ketika Yesus mungkin berjalan di daerah Sukamanda mungkin, terus mungkin Pak Ali sebagai muridnya, dan karena dia selalu dekat sama Yesus, jadi ketika mungkin Pak Andi sedang sakit terus Yesus menyembuhkan Bang Andi, di situ Pak Ali juga melihat Bang Andi tersebut sembuh. Paham Bapak Ibu Saudara? Jadi ketika Yesus melakukan hal-hal yang luar biasa, ketika Yesus menyembuhkan orang sakit, mengusir roh jahat, menyembuhkan orang yang kerasukan setan, setiap muridnya selalu melihat hal-hal yang luar biasa itu secara langsung dengan mata kepala mereka sendiri. Jadi klasifikasi seorang murid pada zaman itu Bapak Ibu Saudara ada 3. Yang pertama dipilih langsung oleh Yesus atau para gurunya. Yang kedua selalu berada di dekat Yesus 24 jam. Kemudian selalu melihat karya-karya Yesus secara langsung. Tetapi kalau kita kembali ke ayat 27 Bapak Ibu Saudara, kalau kita kembali kepada ayat 27, di situ malah katakan orang-orang itu terheran. Para murid itu terheran dengan apa yang Tuhan lakukan. Justru malah dikatakan orang apakah dia ini? Seorang gurunya yang 24 jam bersama dengan dia, yang mungkin bisa sepiring berdua mungkin. Apa yang Tuhan makan mereka makan juga, tetapi malah ditanya orang apakah dia ini? Wow. Mungkin waktu saya membaca ini kayak wow, banyak sekali ya murid-muridnya ya. Apakah cuma mereka menyandang gelar murid aja, atau mereka yang menyandang gelar rasul saja di dalam hidup mereka? Tetapi mereka tidak intim, mereka tidak memiliki pengenalan yang baik akan Tuhan. Ini waktu saya baca, saya langsung cross-check diri saya, Bapak Ibu Saudara. Apakah saya mungkin sering disebut hamba Tuhan, tapi saya selalu mempertanyakan keajaiban Tuhan dalam hidup saya? Wow, ini sedikit membuat saya sangat klik banget Bapak Ibu Saudara. Nah, oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara, pertanyaannya kepada kita, apakah kita sudah mengenal Tuhan dengan baik dan benar? Bukan hanya baik, karena kata Pak Wandi, baik saja belum tentu benar. Tapi kalau kita berbicara tentang benar, tentu baik. Nah, saya bilang baik dan benar, dua-duanya Bapak Ibu Saudara. Jadi sudah baik dan tentu pasti benar. Apakah kita sudah mengenal Yesus dengan baik dan benar? Atau justru kita hanya mengetahui Dia? Mungkin kita hanya mengetahui Dia dari gembala yang mengembangkan tentang Dia, tetapi kita tidak mengenal dengan Dia. Nah, dan Ibu Saudara, anak-anak Tuhan dapat jatuh ketika sedang menghadapi sebuah masalah, dan ini dikarenakan tidak adanya hubungan yang intim dengan Tuhan dan ketidakpengenalan mereka dengan baik akan pribadi Kristus. Sering sekali saya jumpai anak-anak muda, anak-anak Tuhan, mereka jatuh dalam dosa bukan karena masalahnya, tetapi karena mereka tidak mengenal dengan baik Tuhan Yesus. Mereka sekedar mendengarkan khotbah, mereka hanya sekedar mendengarkan setiap cerita-cerita firman Tuhan, tetapi mereka tidak mengenal siapa yang diceritakan itu. Yang hari yang kemarin waktu saya di samping, saya membawa khotbah tentang melepaskan akar pahit kepada anak-anak muda. Nah, di situ
Poinnya pertama saya katakan bahwa melepas karakter baik itu dapat merusak hubungan kita dengan Tuhan. Amarah kita, dendam kita kepada orang lain dapat merusak hubungan kita dengan sesama dan merusak hubungan kita dengan Tuhan. Dendam emosi kita, amarah kita itu akan merusak Tuhan. Kemudian pada malamnya langsung yang saya sudah ceritakan sama Bapak Mardi dan teman-teman, ada anak asrama yang Pasuku. Jadi dia memang sedikit agak emosi Bapak Ibu Saudara, sedikit agak emosi. Terus mungkin HP-nya itu lengket gitu. 10 menit kemudian saya dengar bunyi rutak. Rupanya HP-nya dipatahin Bapak Ibu Saudara karena saking lengketnya HP-nya itu. Dia emosi, dia patahin, dia dicabut begini terus dilempar ke lantai. Pada saat itu saya melihat, saya pengen nasihatin dia. Tapi saya pernah baca buku tentang psikologi ketika seseorang marah, jangan langsung dinasehati. Tunggu amarahnya rendah, baru dinasehati. Nah, mungkin setelah 30 menit atau 1 jam saya lupa, pokoknya setelah itu tiba-tiba dia datang kepada saya, duduk di samping kasur saya. Tahu tak dia bilang apa Ibu Saudara? Bang, aku menyesal Bang. Amarahnya dia yang seharusnya dianggap benar, di akhir dia langsung menyesal. Nah, sering sekali kita begitu. Baru saya bilang kemarin, dengar nggak khotbah yang saya katakan? Amarahmu, emosimu dapat membuat hubunganmu dengan Tuhan rusak. Di saat itu dia langsung jadi gimana dong Bang? Saya suruh dia berdoa apa yang saya doa minta ampun sama Tuhan. Sekali lagi, kalau ada sesuatu masalah yang saya jalani, jangan langsung emosi, jangan langsung marah. Bayangkan pada saat dia marah, teman-temannya dari awal ketawa, dia marah, dia banting HP-nya, langsung hening Bapak Ibu Saudara, langsung hening. Kamar itu kayak mungkin suara jangkrik kedengaran, langsung hening. Emosi marah, diam semua satu kamar. Saya lihat, udah saya biarin, 30 menit lagi dia datang, Bang, saya menyesal. Langsung diuji loh, saya bilang, benar gak? Langsung diuji firman yang engkau dengar. Berarti di saat itu Tuhan ingin engkau lebih mengenal dia lagi. Jangan cuma mengetahui, jangan cuma mendengar firman Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara, saya nggak tahu. Mungkin setelah mendengarkan firman ini, mungkin setelah keluar dari tempat ini, mungkin kita langsung diuji dengan apa yang kita dengar. Mungkin kita langsung diuji dengan Tuhan, dengan masalah-masalah. Mungkin ketika kita keluar dari tempat ini, di jalan kita diserempet mobil, terus kita emosi, mungkin kita marah, mulai kita merupakan kalau kita itu orang Tuhan, mulai kita maki-maki dia. Percayalah, ketika Bapak Ibu Saudara melakukan itu, mungkin sampai di rumah pasti langsung Bapak Ibu Saudara berpikir, menyesal saya. Nah, itu Bapak Ibu Saudara, Tuhan sedang mengingatkan di hati kita bahwa kita jangan hanya mendengarkan firman Tuhan, tapi kita harus mengenal dan mengalami pribadi itu. Amin. Seperti saya bilang, mengetahui belum tentu mengenal. Tetapi kalau kita sudah mengenal, kita tentu mengetahui dia. Kalau kita bilang kita ketahui Tuhan, kita tahu Tuhan, apakah kita kenal dia? Tapi ketika kita kenal dia, maka kita mengetahui segala sesuatu, mengetahui apapun yang dia berbuat tentang kita. Amin. Nah, oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara, boleh nanti dibikin halaman selanjutnya, di halaman sebelumnya tak boleh bergerak. Nah, saya ingin bilang, kenali Yesus, kenali pribadi Yesus, kenali pribadi Kristus, dan bangunlah hubungan yang intim dengan Kristus. Katakan amin. Karena gini Bapak Ibu Saudara, saya baca dalam Alkitab, kita itu dianggap bukan sekedar sebagai hamba, kita itu dianggap bukan sekedar sebagai para murid, tetapi dalam Alkitab dikatakan kita adalah seorang anak. Sebagaimana kita ketahui, anak akan selalu merindukan bapaknya. Mungkin waktu kita anak-anak, mungkin waktu anak-anak, mungkin saya akan rindu kalau bapak saya mungkin 3 hari tak pulang dan waktu pelayanan, pas dia pulang saya akan rindu berat.
Nah, dalam Alkitab juga dikatakan begitu. Kita dianggap sebagai anak-anak Tuhan. Kita dianggap sebagai anak-anak terang. Sebagai anak, tentu kita akan merindukan pribadi Bapa kita. Nah, oleh sebab itu, Bapak Ibu Saudara, ketika kita sudah kenal Yesus dalam hidup kita, ketika kita sudah kenal Yesus dalam hati kita, tentu kita akan memiliki kerinduan seperti seorang anak kepada bapaknya. Begitu juga kita memiliki kerinduan akan hubungan yang intim akan kita dengan Tuhan. Katakan amin. Lagu yang awal tadi yang dinyanyikan oleh Bang Ibu, aku ingin mengenalmu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu, ku ada untuk menjadi pendengarmu. Sekali kita nyanyikan. Dan ku ingin mengenalmu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Yang melebihimu, ku ada untuk menjadi pendengarmu. Di lagu ini dikatakan, dan ku ingin mengenal Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Jangan seperti para murid-muridnya Bapak Ibu Saudara. Sudah dia dipilih langsung, sudah dia berada dekat Yesus, sudah dia melihat dengan mata kepalanya setiap perbuatan Yesus. Dia malah mempertanyakan orang seperti apa Yesus. Mungkin kalau Yesus mendengar hal itu, mungkin langsung dipecat itu jadi murid-muridnya Bapak Ibu Saudara. Kau udah dekat sama aku, baru pertanyakan lagi apa mungkin gitu kalau Yesus dalam versi Batak mungkin ya. Para muridnya masih mempertanyakan Tuhan Yesus. Tapi yang ingin saya katakan kepada Ibu Saudara, kenali pribadi Yesus, kenali Yesus dalam hati dan pikiranmu. Katakan amin. Kenali dia terlebih, kenali dia lebih dalam dari semua yang engkau kenal. Mungkin Bapak Ali kenal Bapak Martin. Kenali Tuhan Yesus lebih dalam daripada mengenal Bapak Martin. Amin, Bapak Saudara. Nah, dalam cerita ini Bapak Ibu Saudara, saya mendapatkan sebuah tema yang sangat luar biasa. Diceritakan di sini tadi tentang kapal yang sedang berlayar terus diterpa masalah. Nah, dari cerita ini saya mendapat sebuah gambaran bahwa kehidupan orang Kristen, kehidupan orang-orang percaya, kehidupan jemaat-jemaat GBI Yerusalem Baru itu seperti kapal yang sedang berlayar. Saya mendapatkan sebuah tema seperti itu. Kehidupan kita, perjalanan hidup kita, naik turunnya kehidupan kita dalam menjalani hari-hari kita itu seperti kapal yang sedang berjalan, yang mungkin yang tentu akan menghadapi ombak, yang tentu akan menghadapi gelombang, dan yang tentu akan menghadapi terpaan dan badai-badai angin. Benar ya Bapak Ibu Saudara? Atau ada di antara kita yang kehidupannya mulus-mulus saja, mulus kayak jalan Sukamandang ini, gak ada lubang-lubangnya ada? Gak ada. Kalau ada, mungkin saya akan belajar sama Ibu Saudara bagaimana caranya supaya bisa jalannya mulus-mulus saja. Nah, saya mendapatkan tema seperti itu Bapak Ibu Saudara. Perjalanan hidup kita itu seperti kapal yang sedang berlayar, yang kita tidak tahu kapan ombak itu datang, yang kita tidak tahu kapan kita akan menerpa gelombang, yang kita tidak tahu kapan badai itu akan menerpa kehidupan kita. Seperti yang saya bilang, para pelit yang merupakan seorang nelayan yang jago-jago mancing, yang mungkin mereka tahu arah mata angin, tapi toh juga ketika dalam perjalanan mereka menghadapi terpaan badai. Nah, seperti itu juga kehidupan kita. Mungkin dari tempat ini kita keluar langsung kita dihadapkan dengan masalah. Mungkin kita di rumah kita diperhadapkan dengan anak-anak yang mungkin bandel.
mungkin dengan istri atau suami yang mungkin sedikit mengiris hati kita, mungkin aja Bapak Saudara, mungkin dengan pergaulan kita, teman-teman kita yang mungkin akan menyakiti hati kita, mungkin saja itu akan terjadi dan kita tidak tahu kapan itu datang. Jadi jangan kalau Ibu Saudara terkata-kata, oh nanti akan ada masalah yang tidak akan. Saya jamin kita tidak akan tahu ada masalah yang sedang kita hadapi. Karena masalah itu datangnya tiba-tiba. Nah, Pak Subur mengatakan masalah itu datangnya berombongan. Saya bilang masalah itu datangnya tiba-tiba, Pak Subur menamakan masalah itu datangnya rombongan. Jadi masalah satu datang, siap-siap aja masalah berikutnya datang. Mungkin kita dalam menghadapi masalah itu ada dua, mungkin anak, mungkin istri sedang menyakiti hati kita, atau suami menyakiti kita, terus tiba-tiba masalah ketiga datang, ditelepon sama kantor, kamu dipecat ya apa? Atau mungkin sawit kita dicuri orang Pak, nah, mungkin bisa aja. Mungkin masalah-masalah akan terus datang secara rombongan. Tetapi yang ini saya katakan, kapalnya anak-anak Tuhan, kapalnya anak-anak orang yang percaya berbeda dengan kapal yang ada di luar sana. Kapal kita orang-orang percaya beda dengan kapalnya orang-orang yang tidak mengenal Tuhan Yesus. Karena apa? Di kapal kita ada Tuhan Yesus di dalamnya. Amin. Kapal kita berbeda dengan orang-orang yang tidak mengenal Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Di kapal kita ada Tuhan Yesus. Kehidupan kita berbeda dengan orang-orang yang tidak mengenal siapa itu pribadi Yesus. Karena apa? Di dalam setiap kehidupan kita, dalam kita melakukan aktivitas kita, selalu ada Tuhan di dalam hati kita, selalu ada tangan Tuhan yang akan memegang kita, selalu ada penyertaan Tuhan yang selalu nyata dalam kehidupan kita. Katakan amin. Amin, Bapak Saudara. Jadi jangan pernah takut dalam menghadapi masalah. Karena apa? Di dalam hatimu, di dalam pengalaman sesuatunya, Tuhan ada berada di sampingmu. Tapi pertanyaannya, apakah engkau membiarkan Tuhan yang selalu ada di sampingmu tertidur, atau justru engkau selalu mencari, engkau selalu merindukan kehadirannya, lawatannya, kuasanya yang memenuhi kehidupan kita semua. Itu menjadi pertanyaan terbesar bagi kita pada pagi hari ini. Tuhan selalu ada di hati kita, pikiran kita, di samping kita. Tetapi pertanyaannya, apakah kita sadar bahwa Dia ada di samping kita? Atau justru kita, mungkin karena seperti saya bilang, mungkin kita sudah biasa dengan hal itu, Tuhan yang di samping kita anggurin. Tunggulah ya Tuhan, aku tahu kok ini masalahnya, misalnya aku selesainya kecil, itu doang kok. Atau justru, Tuhan gimana ya, kita selalu dekat sama Dia, kita selalu rindu untuk mengenal Dia, rindu untuk memuji dan menyembah Dia, Bapak Saudara. Amin. Amin. Saya akan komen musik ke depan, kita akan menyanyikan lagu hanya dekat Allahku, rasa tenang hatiku. Bapak Ibu Saudara, kesimpulan yang ingin saya sampaikan kepada Bapak Ibu Saudara, di hati kita ada Kristus, di hidup kita ada kuasa Tuhan. Oleh sebab itu jangan biarkan Tuhan tertidur ya, Bapak Ibu Saudara. Walaupun masalah itu kecil, walaupun masalah itu mungkin kita bisa hadapi, tapi ingat, Yesus selalu ada di samping kita. Seperti yang saya bilang tadi, tema kita hari ini apa? Jangan biarkan Yesus tertidur. Jangan pernah biarkan Yesus tertidur dalam segala aspek kehidupan kita, Bapak Ibu Saudara. Mari kita bangkit berdiri. Mari kita akhiri firman Tuhan kita ini. Mari kita kemudian dengan dekat awalnya rasa tenang hatiku. Hatiku, kau
hari-hari sedang jauh dengan Tuhan. Mungkin hari-hari kita sedang membiarkan Yesus tertidur. Saya mengajak kita untuk mengkoreksi diri kita. Minta ampun pada Tuhan pada hari ini.
ketenangan, ada kedamaian, ada keindahan di dekat kami. Semakin mengenal Tuhan, semakin kami dalam di dalam hadirat Tuhan. Terima kasih Tuhan, firman yang luar biasa yang sudah menggugah kami, mengingatkan kami kembali. Kami bersyukur kepada-Mu. Biarlah kami menjadi anak-anak Tuhan, murid-murid-Mu sebagaimana yang Tuhan kehendaki. Engkau yang sudah memilih kami, Engkau yang sudah menetapkan kami, Engkau yang sudah izinkan kami melihat karya-karya-Mu. Biarlah semakin dalam, semakin mengenal Tuhan, sehingga tidak ada kekecewaan di dalam diri kami, tidak ada kepahitan lagi di dalam diri kami, karena kami lebih dalam, lebih mengenal Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, menerangkan firman-Mu dalam hati kami, di dalam pikiran kami, sehingga firman-Mu benar-benar menjadi pedoman dalam hidup kami. Dan Tuhan berikan kekuatan kepada kami, sehingga yang sama melakukan firman itu tidak hanya mendengar saja, tidak hanya menjadi pembaca saja, tetapi kami menjadi pelaku daripada firman-Mu. Tuhan berkati hamba yang sudah menyampaikan firman Tuhan, pakai semakin heran dan ajaib, terus pengurapan dan pandang maha tinggi Tuhan limpah-limpahkan semuanya. Terima kasih Bapak di surga, Engkau terus memberkati kami semua. Di dalam nama Yesus Kristus, kami mengucap syukur atas pemberitaan firman Tuhan saat ini. Yang percaya dan berkati Tuhan bersama-sama